Ya, luar biasa. Senang sekali kalau saya bisa kembali melayani Anda menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan memulai dengan sebuah cerita. Ada seorang pendeta yang mengunjungi salah seorang jemaatnya. Jemaatnya ini adalah seorang ibu tua yang sudah sangat renta dan hidup dalam kemiskinan, tinggal di pinggir kota. Dan saking miskinnya dia harus tinggal di sebuah rumah sederhana yang begitu kecil. Kemudian Pak Pendeta ini mengunjungi untuk memberikan perhatian dan juga mau mendoakan. Kemudian ibu tua ini cerita sama Pak Pendeta ini, "Pastor, sebetulnya saya ini punya seorang anak laki-laki. Tetapi bertahun-tahun yang lalu sudah begitu lama dia pergi meninggalkan saya, meninggalkan rumah ini untuk mengadu nasib sampai ke luar negeri. Dan anak saya berjanji bahwa suatu saat nanti kalau dia sudah sukses, dia akan mengirimkan sejumlah besar uang kepada saya." Ya, tapi syukur Pastor, akhirnya seminggu yang lalu saya menerima sebuah amplop surat kiriman dari anak saya. Tapi sayang sekali, ibu tua ini rupanya tidak bisa baca tulis alias buta huruf. Ya, ketika dia membuka amplop itu, dia menemukan ada foto dari anaknya. Paling tidak itu menjadi sebuah penghiburan bagi hatinya. Lalu ada tulisan yang dia tidak bisa membacanya. Kemudian ibu tua ini menyerahkannya kepada Pak Pendeta dan berkata, "Saya bersyukur, saya lihat foto ini aja udah seneng. Setiap malam saya juga peluk ini amplop bersama dengan isinya, ada fotonya dan ada tulisan yang dia tidak mengerti di situ. Tolong deh Pak Pendeta, pas Pak Pendeta datang di sini, bisakah bacakan buat saya?" Pak Pendetanya kemudian lihat, oh iya ini foto anaknya. Kemudian lembaran kertas yang lain ketika dilihat oleh Pak Pendeta ini, dia terkejut. "Bu, memang di dalam amplop ini tidak ada uang yang jumlahnya begitu besar. Tetapi kertas ini bukanlah kertas biasa. Ini adalah sebuah cek yang apabila dicairkan di bank itu nilainya uang dalam jumlah yang begitu besar." Rupanya anak ibu sudah sukses dan dia mengirimkan ibu sejumlah besar uang. Memang bukan langsung dalam bentuk uang tunai, tetapi cek yang nilainya sangat berharga. Bapak Ibu Saudara terkasih, seberapa banyak dari antara saya dan Anda kita sudah menerima janji Tuhan? Yang percaya katakan amin. Tuhan mengadakan perjanjian dengan saya dan Anda sebagai umatnya. Dia sudah memberikan kita janjinya. Lewat firman Tuhan ini, Alkitab, dia sudah memberikannya kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita seperti ibu tua tadi, kita gak bisa membacanya. Seolah-olah kita buta huruf secara rohani. Sehingga kita tidak bisa menikmati betapa kayanya kekayaan rohani yang Allah hendak berikan buat setiap kehidupan kita. Betapa limpahnya kekayaan rohani yang Tuhan ingin berikan dalam setiap kehidupan kita. Karena itu kita mau belajar bersama-sama pada sore hari ini. Ya, kita adalah umat yang berpegang pada perjanjian. Ini adalah seri kedua dari ibadah yang tadi pagi. Dalam tema besar yang sama yaitu berpegang pada perjanjian. Tema pada sore hari ini adalah umat yang mengasihi Allah. Kita akan belajar bersama-sama menjadi umat yang berpegang pada perjanjian dengan cara kita menjadi umat yang mengasihi Allah. Tadi pagi saya menyampaikan tetap dalam topik besarnya adalah berpegang pada perjanjian. Judulnya adalah umat kepunyaan Allah. Saya bahas tadi pagi dari sudut pandang perjanjian lama. Dan sore hari ini saya akan membahasnya mengenai umat yang mengasihi Allah dari sudut pandang perjanjian baru. Mari kita siapkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membukanya dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dan seterusnya. Ya, Injil Yohanes pasal 14 kita akan sama-sama mempelajari menjadi umat yang berpegang pada perjanjian. Karena kita juga percaya Allah kita yang mengadakan perjanjian dengan umatnya, dia pasti pegang perjanjiannya. Saya dan Anda yang menerima janji Tuhan, kita pun harus berpegang pada perjanjiannya. Karena itu kita belajar jadi umat yang mengasihi Allah. Ya, kita baca dulu firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Judul perikopnya itu adalah Yesus menjanjikan penolong. Ya, ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, ya, kamu akan menuruti perintah-perintahku. 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu
seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita membaca sebagian dari ayat firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14 yang dimulai ayat yang ke-15 ini, sedikit intro bahwa ceritanya ini adalah berkisar di antara peristiwa perjamuan malam terakhir antara Tuhan Yesus dengan para muridnya. Ya, kurang lebih ada ngikuti, pernah baca ceritanya ya. Waktu itu Tuhan Yesus sedang berkumpul dengan para murid, kecuali Yudas Iskariot. Ya, karena waktu perjamuan malam mereka juga mengadakan pembasuhan kaki. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian di tengah-tengah sambil mereka ngobrol, sambil makan, Tuhan Yesus tahu bahwa ada satu muridnya yang nantinya akan mengkhianati dia. Dia kasih kode, nanti ada seorang yang akan meninggalkan di antara kita, ya, seolah-olah Tuhan Yesus tuh ngomong sama Yudas, lakukanlah apa yang harus kamu lakukan. Ya, lalu Yudas Iskariot, dia kerasukan iblis dan dia segera bergegas keluar menyusun rencana untuk penangkapan Tuhan Yesus. Ya, sementara murid-muridnya yang lain nggak ngerti, dipikirnya oh Yudas ini kan yang bagian kasir ya, pegang kas, pegang keuangan, bendaharanya di antara murid-murid. Mungkin dia lagi keluar, kurang nih makanannya, ya. Ternyata Yudas punya rencana yang lain. Nah, kumpullah Yesus bersama dengan 11 muridnya ini dan menjanjikan adanya penolong yang lain. Dunia tidak mengenal penolong yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ini. Dunia juga tidak bisa melihat penolong ini seperti apa, juga tidak kenal seperti apa. Tetapi justru melalui penolong yang hendak dikenalkan oleh Tuhan Yesus ini, penolong yang akan diperintahkan atau diminta oleh Tuhan Yesus, dimintakan kepada Bapa agar diutus bagi umatnya, penolong inilah yang akan membawa saya dan Anda menjadi umat perjanjian, umat yang mengasihi Allah. Ya, kita akan pelajari sekarang mengenai seperti apa dan bagaimana sih umat yang mengasihi Allah itu. Ya, ketika kalau Anda lanjutkan membaca peristiwa sekitar Yohanes pasal 13, 14, 15 ini, sebetulnya itu kondisi pada waktu perjamuan malam terakhir itu seperti makan malam perpisahan, farewell dinner gitu ya. Karena seolah-olah Tuhan Yesus mau pamitan, itu yang membuat murid-muridnya terharu, murid-muridnya juga merasa sedih, campur ketakutan. Karena di luar sana, di masa-masa seperti itu, ini menjelang Tuhan Yesus disalibkan ya, sudah banyak ancaman kepada Tuhan Yesus. Sudah banyak tudingan-tudingan negatif terhadap Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong, sebentar lagi aku tidak akan ada lagi bersama-sama dengan engkau. Ya makin khawatir, cemas, takut para muridnya ini. Loh kalau Tuhan Yesus meninggalkan kami bagaimana? Makanya Tuhan Yesus ngomong, aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang lain. Tenang aja. Sementara situasi menakutkan, mencekam gitu, kita akan bahas bagaimana sih sebetulnya Tuhan Yesus menyiapkan muridnya menjadi umat yang mengasihi dia. Oke, kita belajar ya, seperti apa sih umat yang mengasihi Allah itu. Kita lihat di dalam ayat 21 sampai 24, tetap dalam Yohanes pasal 14. Demikianlah firman Tuhan, ayat 21 sampai 24, kalau Anda sudah dapatkan ayatnya, kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 21, demikian firman Tuhan. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 22. Yudas yang bukan Iskariot, Yudas yang lain berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Lanjut ayat 23, jawab Yesus. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak
menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berkali-kali kita baca di dalam ayat yang barusan sama-sama kita pelajari ini mengenai barang siapa mengasihi aku akan. Apabila tidak melakukan ini, berarti dia tidak mengasihi aku. Yang pertama, umat yang mengasihi Allah itu adalah menuruti perintah Yesus dan melakukannya. Dan saya mau jemaat gereja Mawar Syaron Surabaya, saya dan Anda menjadi umat yang mengasihi Allah ketika kita menuruti dan melakukan firman-Nya. Anda mengasihi Allah, Bapak Ibu Saudara? Ya, siapa di tempat ini yang mengasihi Tuhan Yesus? Bisa lambaikan tangannya? Ya, ayo dong ya, semuanya mengasihi Tuhan Yesus. Apa sih tanda orang yang mengasihi Tuhan Yesus? Kita mau nurut sama firman Tuhan. Kita bukan hanya sekedar nurut dengan kata setuju saja. Ketika firman Tuhan dibacakan, oh setuju, ya, amin, saya terima. Tapi ketika disuruh mari melakukan firman Tuhan ini, oh tunggu dulu, belum waktunya. Oh belum siap, wah saya gak bisa, ntar deh kapan-kapan. Saudara-saudara, kalau kita namanya mengasihi, itu jangan setengah-setengah. Lakukan juga dengan tindakan, kayak gak pernah jatuh cinta aja. Ya, ketika seorang pemudi bertanya kepada pemuda yang jatuh cinta katanya kepada dia, Koko, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Apakah kau mencintai aku? Wah, pemudanya menjawab, ya jelas, wah ini. Gitu kan. Ya. Kalau kau mengasihi aku, nikahi aku segera Koko. Ya. Si Koko jawab apa? Oh iya, setuju, aku akan menikahi kamu. Ya. Begitu ditanya, kapan? Mei, oh bulan Mei ya. Maybe yes, maybe no. Kapan nikahnya? Dia setuju, dia mau, dia mengasihi memenya. Tetapi dia tidak melakukan action, kapan nikahnya? Nah ini kan gak jelas, digantung gitu. Ya. Ada perbedaan antara pribadi yang melakukan firman Tuhan dengan yang tidak melakukan firman Tuhan. Kita lihat bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 6. Coba deh kita lihat nih ya, supaya kita jelas. Apa sih bedanya antara orang Kristen yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan orang Kristen yang sama dengar firman Tuhan juga senang dengar khotbah, baca Alkitab ya baca Alkitab, tapi gak pernah melakukan firman Tuhan. Apa bedanya? Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sudah dapat, katakan amin. Ya, demikian firman Tuhan. Yesus mengajar demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku, datang kepada Yesus dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Nah ini penting action ini. Akan kunyatakan kepadamu dengan siapa dia dapat disamakan. 48. Orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya, ayat 48, sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, digali sampai dalam dan meletakkan dasarnya atau fondasinya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir, air bah dan banjir ini sudah malapetaka yang begitu besar. Bukan cuma banjir aja, bukan hujan deras lalu banjir airnya meninggi, tetapi langsung air bah. Airnya lebih besar lagi, meluap-luap. Ya. Datang air bah dan banjir melanda rumah itu. Perhatikan, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Rumahnya tetap tegak berdiri. Jadi orang Kristen yang tetap teguh walaupun krisis datang. Bahaya datang, malapetaka datang, kesulitan, pencobaan, tantangan datang. Tapi tetap ku kan berdiri di tengah badai, dalam cobaan yang menakutkan. Sampai kapan ku kan bertahan karena Yesus. Ya nanti direvisi lagunya ya, saya gak bisa. Nah, tapi orang yang hanya dengarkan firman Tuhan tanpa melakukannya, lihat di sini ayat 49. Tetapi siapa saja yang mendengar perkataanku, dengar khotbah seneng ya,
dengar radio siaran rohani, renungan, senang dengar, tapi tidak melakukannya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, sama-sama mendirikan rumah di atas tanah, tapi tanpa dasar. Gak usah dikasih air bah. Coba perhatikan, ini bedanya. Banjir aja yang datang. Ketika banjir melandanya, baru banjir, belum air bah. Rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari hal ini? Kalau Tuhan Yesus saja sampai ngomong, entar air bah akan datang, banjir akan datang. Di rumah yang didirikan ini, di fondasi iman yang didirikan oleh saya dan Anda sebagai orang Kristen, ya, jangan takut dengan kabar-kabar ada krisis. Jangan takut dengan kabar akan ada tantangan, kesulitan, apa segala macam. Ya, oke lah, katakanlah prediksi dunia, entah dari awal tahun ini, akhir tahun lalu, dari tahun lalu, dan tahun-tahun sebelumnya, ya prediksinya mungkin, aduh kurang menyenangkan, aduh nih bakal banyak kesulitan, aduh nih bakal krisis dan sebagainya. Ya, anggaplah Tuhan Yesus lagi ngomong, nanti siap-siap ya akan datang air bah, akan datang banjir. Katakanlah yang namanya malapetaka, kita gak bisa menolak lah ya. Yang namanya kesulitan, tantangan, beban berat, cobaan, kita gak bisa mengantisipasinya mungkin. Kita gak bisa menghalangi hal itu terjadi. Kita juga tidak bisa mengendalikan dunia ini, gak bisa. Tetapi yang bisa kita persiapkan hanyalah pondasi iman kita. Ketika krisis akan datang, Anda jangan tiba-tiba tergetar, aduh gimana saldoku, tabunganku. Ya. Karena kita meletakkan dasar iman kita, dasar kehidupan kita di atas firman Tuhan. Bukan di atas saldo dan tabungan kita dan aset harta benda yang kita miliki. Andai kata pun semua krisis itu akan datang, selama Anda baca firman Tuhan, merenungkannya sungguh-sungguh siang dan malam, dan melakukannya. Ketika firman Tuhan memerintahkan, jangan bertengkar, jangan berantem. Ketika ada potensi Anda lagi ribut dengan seseorang, berdamailah. Jangan malah bikin permusuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Lebih lagi dari itu, kasihilah musuhmu. Ketika firman Tuhan mengajarkan, lepaskanlah pengampunan bagi orang yang sudah menyakiti engkau. Belajar melepaskan pengampunan. Apalagi kalau firman Tuhan mengajarkan, ampunilah orang itu dan lupakanlah. Ya, ada orang yang sampai datang kepada istri saya, lalu sempat tanya, Bu, saya mungkin sudah mau mengampuni orang itu sesuai firman Tuhan, tapi melupakan peristiwa masa lalu itu, aduh, nggak bisa rasanya. Ya, kita belajar untuk melupakan kenyataan yang kita terjadi terhadap kita. Kita melupakan. Itu agak sulit, memorinya akan terus ada dalam kita. Tetapi kita melupakan sakit hati yang kita alami, kita melupakan kesan yang terjadi pada waktu itu. Kita memang gak bisa lupa peristiwanya. Tapi ketika kita mengampuni, sekalipun mungkin kita teringat, tetapi di hati kita sudah tidak timbul lagi rasa benci. Nah, itu berarti namanya sudah melupakan. Di hati kita sudah tidak apa-apa. Mungkin memorinya akan terus berputar. Karena namanya peristiwa kita gak bisa lupa begitu saja. Tetapi kita sudah lupa dengan rasa sakitnya. Kita sudah merelakan, ya sudahlah orang itu sudah pernah berbuat gak baik kepada saya. Tetapi toh saya sudah mengampuni, saya belajar melupakan. Ketika peristiwanya tuh diputar lagi di otak kita, muncul. Tapi hatiku sudah gak sakit tuh. Nah itu loh, kita belajar firman Tuhan seperti itu. Kita melakukannya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, air bah datang, badai datang, hujan deras datang, banjir datang. Kita akan terus berdiri bagaikan rumah yang kokoh, dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin. Jangan khawatir dengan perekonomian Anda, jangan khawatir akan hidup Anda, penghidupan Anda juga jangan khawatir dengan hal itu. Selama Anda berpegang teguh pada perjanjiannya Tuhan, yaitu firman Tuhan ini, Alkitab ini Bapak Ibu Saudara, hidupmu aman di dalam tangannya Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Karena itu rajin-rajinlah Anda baca firman Tuhan. Yang Anda memulai resolusi pergantian tahun baru ini, Anda kepingin membaca Alkitab sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Siapa? Ada? Yang turut serta membaca Alkitab
sampai selesai. Karena di Gereja Marsyaron ini kita ngadakan programnya loh. Namanya Firman-Mu Hidupku. Kita mau menjadikan firman Tuhan sebagai hidupnya kita. Ya, karena itu setiap hari, kalau Anda ngikuti Instagram saya selalu post di story saya dengan metode kesan dan komitmen. Setiap kali kita baca ayat firman Tuhan, satu pasal setiap hari, masa sih gak ada satu pun ayat yang berkesan pada kita? Nah, setiap kali Anda baca lalu ada yang terkesan, catat itu, terserah Anda tulis di notes Anda silakan, Anda punya notes di smartphone Anda juga silakan Anda catat. Anda catat, saya terkesan di ayat ini ngomong begini dan ya kurang lebihnya seperti inilah yang saya pahami. Lalu Anda buat komitmen saya setelah baca ini apa? Awalnya dari tahun lalu saya bikin grup WhatsApp dengan leader-leader Connect Group yang ada di gereja ini. Dan kita juga menyebarkannya kepada setiap anggota-anggota Connect Group. Yuk di grup WhatsApp kita bikin program dan jadwal membaca Alkitab setiap hari. Satu hari, satu pasal. Dan di WhatsApp grup itu kita saling-saling sharing. Ya Anda juga bisa bikin loh di grup keluarga, silakan. Mau di grup Connect Group Anda, WhatsApp grup teman-teman Anda, bikin sama-sama supaya saling mengingatkan, saling menyemangati. Jangan sampai bolong-bolong kita baca Alkitabnya. Aduh pastor udah kelewat, pastor ini udah tanggal 26, kejadian 26, kejadian pasal 1 aja belum keburu, ayo masih sempat. Bapak Ibu Saudara, besok tanggal merah hari libur, 1 hari lah. Baca firman Tuhan sampai selesai. Aduh nanti saya mengawali tahun baru lagi. Oh puji Tuhan. Tanggal 29 besok ini Chinese New Year. Tahun baru lagi. Silakan. Start. Baca firman Tuhan. Dan akhirnya setelah saya mulai sharing ini kesan komitmen di grup WhatsApp leader saya mungkin merasa kok jangkauan saya cuma sedikit ya. Cuma di antara leader-leader aja. Saya kepingin supaya semua jemaat juga terinspirasi. Bahkan yang follow media sosial saya supaya sama-sama tahu deh. Bukan pamer. Supaya menginspirasi. Daripada saya cuma terbatas di grup WhatsApp saya post deh di story saya. Silakan. Anda kalau mungkin terinspirasi, kepingin baca juga, silakan. Cara aksesnya bagaimana? Kita punya aplikasi MyGMS, Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya Anda tahu jadwal hari ini apa. Ketika Anda klik, nah itu logonya MyGMS. Ada bagian menu, di situ ada tulisannya Firman-Mu Hidupku. Karena kita benar-benar kepingin menjadikan firman Tuhan itu jadi kehidupan buat setiap kita. Ketika Anda klik, nah itu di bawahnya yang tulisan Firman-Mu Hidupku itu, bacaan hari ini apa? Anda klik itu, maka langsung hari itu juga sampailah pada pasal yang jadwalnya harus kita baca. Ayo, siapa yang mau ikut serta? Ayo, ini mumpung masih kitab Kejadian, masih permulaan Bapak Ibu Saudara. Nanti akan selesai dalam waktu 2 tahun. Di akhir tahun 2026, Desember, bersama-sama kita rayakan. Wih, kita sudah selesaikan 1 buku Alkitab ini. Luar biasa kita baca bersama-sama. Oke, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Oke, yang tepuk tangan itu berarti janji membaca firman Tuhan semua. Oh, aku serahkan padamu ya Tuhan ya. Jadi umat yang mengasihi Allah itu yang pertama adalah menuruti firman Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, seperti apa sih umat yang mengasihi Allah itu? Kembali kepada Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama kamu. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus kayaknya bakal terpisah dengan murid-muridnya dan akan masuk pada peristiwa penyaliban. 26 ya. Namun penolong, dan Tuhan Yesus mulai memperkenalkan ini loh ada penolong. Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua, umat yang mengasihi Allah itu tidak dibiarkan sendirian, tetapi akan menerima penyertaan Roh Kudus. Umat yang mengasihi Allah akan menerima penyertaan dari Roh Kudus yang akan menolong umatnya. Tadi sudah kita baca, apa sih yang dilakukan oleh Roh Kudus itu? Tadi disebutkan bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mungkin ketika kita mulai baca firman Tuhan, kita mulai rada agak mengerti ya. Selain Roh Kudus, kami juga menyiapkan ada GMS Devotion. Ya, kan renungan bacaan harian ini ya. Anda kemudian, aduh kok saya kurang mengerti ya. Di aplikasi MyGMS yang sama,
Itu juga ada GMS Devotion-nya. Ketika Anda mulai baca, aduh ini firman Tuhan sudah sampai kemana nih, ngomongin soal apa, benang merahnya kemana. Kliklah GMS Devotion. Di situ ada para pastor, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, pemimpin CG yang ditunjuk untuk mengambil satu bagian dari ayat firman Tuhan di pasal hari itu untuk disampaikan buat Anda beserta dengan aplikasi praktisnya. Gampang diterapkan Bapak Ibu Saudara. Karena itu lewat gereja Mawar Sharon ini Anda diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Anda didorong untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan lewatkan itu. Tapi toh ketika Anda sudah membaca setiap hari, kemudian Anda mungkin sudah akses GMS Devotion, Anda mungkin merasa, Tuhan, aku kok masih kurang bisa melakukan firman Tuhan ini. Kok aku kurang mengerti? Doa. Minta diajari oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan mengajari engkau. Dan andai kata kita lupa, manusia gampang lupa. Iya enggak sih? Ya. Apalagi ada orang yang baru aja pinjem uang sama temennya. Ya, heran ketika ditagih, bro, kamu belum lunasin utangmu. Oh, yang mana? Nah, kan. Manusia gampang lupa, termasuk juga melupakan firman Tuhan. Tapi kalau kita melibatkan Roh Kudus, perhatikan baik-baik tadi ayat 26. Dia mengajarkan segala sesuatu kepadamu dalam konteks firman Tuhan. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan kepadamu. Ketika mungkin Anda dalam sebuah situasi pergumulan, kesulitan, tantangan kehidupan. Kalau tiba-tiba muncul dari dalam hatimu, ada firman Tuhan. Ada mungkin suara yang menggerakkan Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak Anda pikirkan sebelumnya. Tapi Anda tahu, kok kayaknya ini mirip peristiwa yang dialami Abraham ya. Misalkan begitu. Kok ini mirip seperti peristiwa yang dialami oleh Nabi Daniel ya. Seperti Yesaya ya. Ini kok saya seperti berada dalam situasi seperti Rasul Paulus ya. Misalkan begitu. Wah, itu firman Tuhan yang diingatkan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan Anda. Tetapi kira-kira buat Anda Bapak Ibu saudara terkasih, melakukan firman Tuhan itu dan menuruti firman Tuhan itu kira-kira gampang atau susah? Ayo jujur aja. Menuruti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari, menurut Anda gampang atau susah? Oke, siapa yang ngomong gampang? Angkat tangan. Ya, langsung gantikan saya khotbah. Yang ngomong susah sekali. Cuman saya aja lah, ini Anda yang punya tangan, angkat. Ya wis. Oke. Kadang kita sebagai manusia kita bergumul loh untuk melakukan firman Tuhan. Tidak semudah itu Ferguson, kan gitu kan. Gak segampang itu kita melakukan firman Tuhan. Kita nih kadang jatuh bangun, diingatkan untuk melakukan firman Tuhan. Paling sederhana aja deh. Tadi kita kan nyanyikan pujian, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ya kan? Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, enak nyanyinya. Tetapi melakukannya, gak mudah kan Bapak Ibu Saudara? Gak mudah. Kita dipenuhi jadwal sepanjang hari dengan kesibukan kita, dengan pekerjaan kita. Gak mudah untuk kita mengasihi firman Tuhan. Gak mudah. Karena itu kita perlu penolong. Saya dan Anda perlu Roh Kudus. Setiap hari kita perlu makan firman Tuhan sebetulnya. Ya. Siapa yang setiap hari Anda harus makan dan Anda pasti makan untuk bertahan hidup? Bisa lambaikan tangannya? Oke, semua makan ya, setuju ya. Berarti kita perlu makan ya. Sekarang saya tanya, ada di dalam ruangan ini yang tidak perlu makan setiap hari dan Anda pasti akan tetap hidup? Ada? Ada yang berani tidak makan setiap hari dan Anda pastikan bahwa Anda hidup? Enggak ada yang berani kan? Kalau ada yang berani langsung, oh silakan ajari kami. Demikian juga. Firman Tuhan ini anggaplah sebagai makanan rohani. Ya. Pulang ke rumah jangan langsung Anda makan kertasnya, bukan maksud saya. Ya. Makanan rohani. Kita ngomong dengan jujur bahwa saya gak bisa Pak kalau satu hari saya gak makan. Ya, sekalipun Anda berpuasa tetap harus buka puasa, kan begitu. Demikian juga ketika ditanya, hari ini sudah baca firman Tuhan gak? Oh enggak, saya puasa. Aduh, bukan gitu caranya puasa. Tapi betapa banyaknya di antara orang yang mengakui, aku mengasihi Tuhan.
tapi gak pernah baca firman Tuhan. Dan dengan begitu bangganya lagi, iya, aku lupa saat teduh. Oh, aku lupa baca firman Tuhan. Oh, tapi aku masih melayani loh. Kok begitu ya? Mari setiap kita saya ajak kembali jemaat Mawar Syaron. Khususnya para pemimpin CG. Para pelayan Tuhan. Sekalipun saya kan pelayanannya cuman usher, pastor. Saya kan cuma pegang kamera. Saya kan cuma bagian backstage di belakang panggung. Saya kan pelayanan yang tidak berarti. Anda tetap melayani, tidak ada bagian yang tidak berarti. Di dalam rumah Tuhan semuanya sangatlah berarti. Kalau Anda mengakui bahwa kalau saya tidak makan satu hari, saya akan lemes. Saya tidak makan berhari-hari, ya nanti ujung-ujungnya saya mati. Demikian juga firman Tuhan, anggaplah ini makanan. Satu hari Anda tidak menikmati firman Tuhan ini, rohani Anda mati. Jiwa Anda akan kekeringan. Ketika pencobaan datang, kesulitan datang, Anda tidak punya kekuatan bertahan, Bapak Ibu Saudara. Yang membuat Anda bisa bertahan itu ketika Anda baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu yang akan membuat Anda hidup. Sekali lagi, maukah Anda dengan sungguh-sungguh berjanji? Yuk, setiap hari. Mulai hari ini, jangan mulai besok. Ya, mulai hari ini. Kalau saya nggak tahu Anda kalau sudah baca firman Tuhan dari tadi pagi, puji Tuhan. Tapi kalau Anda belum pulang dari gereja ini, sebelum tidur nanti baca firman Tuhan. Ikuti jadwalnya. Besok lanjutkan lagi. Besok lusa dan seterusnya. Anggaplah ini seperti makanan dan ingatkan baik-baik buat diri Anda. Kalau aku gak makan satu hari, aku pasti lemes. Demikian juga kalau aku gak baca firman Tuhan dan tidak merenungkannya, serta tidak melakukannya satu hari, nanti rohaniku kacau balau. Jangan nunggu minggu depan, minggu lagi, saya cuma mau denger aja. No. Coba lakukanlah. Dan memang tanpa Roh Kudus, kita akan kesulitan untuk menuruti dan melakukan firman Tuhan. Benar-benar akan kesulitan. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, kita ini adalah daging. Sudah jatuh dalam dosa. Karena itu kita perlu Roh Kudus agar kita bisa menuruti dan melakukan firman Tuhan. Ya, saya umpamakan kita sebagai manusia, ya, kita seperti selembar kertas ini. Ketika pertama kali manusia diciptakan, manusia itu masih putih bersih, polos, tanpa dosa seperti ini. Karena Tuhan memang menciptakan manusia kudus adanya, tanpa dosa dan cacat celah. Sampai akhirnya manusia digoda oleh iblis. Hidupnya berantakan, mulai udah kelipat-lipat nih seperti ini. Ya. Dan iblis tidak senang dengan manusia ciptaan Tuhan. Oke. Hidup manusia dijadikan tidak utuh. Saya gunting ya. Oke, supaya membentuk. Di dalam kehidupan manusia mulai ada celahnya. Hidup manusia tidak utuh lagi. Pernah dengar firman Tuhan ketika Tuhan ngomong kepada Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah ini, karena ada bolongnya begini nih hatinya. Hati manusia yang sudah jatuh di dalam dosa seperti ini, kemudian diisi dengan mencuri, ya kan? Membunuh, perbuatan jahat, kemudian mulai berpikir untuk selingkuh mungkin. Mulai dia malas, mementingkan diri sendiri, pokoknya segala kejahatan. Nah, kemudian ketika kita mulai mendengarkan firman Tuhan, diajarkan kita harus merenungkan firman Tuhan, kita harus baca Alkitab, kita harus melakukan firman Tuhan. Oke, firman Tuhan kita berusaha lakukan, Bapak Ibu Saudara. Matching nggak kira-kira? Coba. Apa saya salah gunting, salah ukuran ini ya? Gak masuk. Ya, oke. Ini bentuknya aja, ya kotak begini ya. Firman Tuhan seperti ini, nggak matching. Oke. Pilihannya adalah saya perbesar ini, ya manusianya tambah rusak dong rasanya. Jangan deh, jangan. Tuhan tidak mau semakin merusak kehidupan manusia. Tapi kalau firman Tuhannya dikecilkan boleh nggak? Ini kita potong lagi. Kebanyakan orang, mereka juga
mendiskon, mengkorting firman Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup melakukan firman Tuhan sesuai dengan standarmu. Aku kurangi ya Tuhan, ya, supaya matching. Masuk. Tapi firman Tuhan gak bisa ditawar seperti itu. Jangan rendahkan standar firman Tuhan yang tinggi. Coba deh, ada yang mau memasukkan ini gimana caranya? Oke, dilipat dulu pastor, dilipat. Makin dilipat ya apa masuknya ini, gak cocok ukurannya. Ya. Oke, mau diputar mana lagi? Ya oke lah, bikin seperti apa gitu ya. Oke, nanti coba sendiri lah di rumah ya, coba Anda masukin, bisa nggak? Nggak bisa. Itu tadi makanya saya katakan, tanpa Roh Kudus, kita akan kesulitan untuk nurut pada firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, apalagi tambah gak bisa, ini gak matching nih, gak masuk. Mau dari sisi manapun juga gak masuk. Mau dilipat kayak apa lagi nih? Dengan adanya Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi. Damai sejahtera Dia beri, pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Ketika Anda dekat dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus pelan tapi pasti Dia akan menjamah hatimu. Dia akan mengubahkan hidupmu, pelan-pelan diubah sesuai dengan kehendak dari Allah Bapa kita tercinta. Diubahkan hati kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, percaya enggak? Firman Tuhan itu bisa masuk di dalam kehidupan manusia. Ya, lihat celahnya. Nah, saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa firman Tuhan bisa masuk ya. Masuk enggak? Masuk. Benar-benar masuk loh ya, bolak-balik nih. Ya. Kenapa? Hati sudah dilembutkan oleh Roh Kudus. Bentuk kertasnya berubah. Tapi kertasnya, esensi kertasnya tidak berubah, tetap kertas. Tapi bentuknya berubah, diubah sesuai dengan kehendak Allah. Dilembutkan, sehingga ketika firman Tuhan masuk di dalam hati manusia, maka saya dan Anda menjadi umat yang mengasihi Allah, yang sanggup untuk melakukan firman Tuhan. Oke, firman Tuhan. Kemudian besok baca lagi Alkitabnya. Alkitab adalah firman Allah. Kita hidup dalam kekudusan, kita masukkan lagi. Aku perlu firman Tuhan setiap hari, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Maka kita akan terus-menerus dan terus-menerus melakukan firman Tuhan. Semuanya berkat siapa? Berkat Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, umat perjanjian yang mengasihi Allah akan menuruti perintahnya Tuhan Yesus. Dan gak hanya sekedar menuruti, tapi disertai Roh Kudus. Agar saya dan Anda sanggup melakukan kebenaran firman-Nya. Anda mau menjadi pelaku firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Undang Roh Kudus dalam kehidupanmu. Seperti apa itu pastor, saya mengundang Roh Kudus, seperti apa? Saya gak bisa melihat Dia. Kalau Tuhan Yesus mungkin masih saya bisa bayangkan dan gambarkan. Dia sudah di atas kayu salib, menebus dosa saya. Roh Kudus seperti apa? Roh Kudus itu akan sangat lembut, berbisik, berbicara di dalam hatimu untuk kau melakukan tindakan yang benar. Lebih dalam daripada hati nuranimu, Roh Kudus yang akan menggerakkanmu supaya engkau berdoakah? Supaya kau semakin bergantung pada Dia, supaya kau mencari firman-Nya, supaya engkau melayani, dan itu tanpa paksaan. Roh Kudus begitu lembutnya, Dia tidak akan memaksamu, tetapi Dia akan mendorongmu. Dan saya percaya Roh Kudus sedang mengetuk hatimu saat ini. Roh Kudus sedang berbicara sesuatu dalam hatimu. Roh Kudus sedang ingin memulihkan hatimu, jangan keraskan hatimu. Roh Kudus, namanya juga kudus, Dia akan membimbingmu supaya kau jauhi dosa. Anakku, jauhi dosa. Jangan lakukan itu. Beberapa waktu yang lalu juga ada seorang pria datang kepada saya dan dia konseling, pastor, ya dia masih single, dia ngomong pada saya begini, saya beberapa waktu yang lalu saya berteman dengan seorang wanita dan dia mengajak saya untuk menikah. Oh ya udah, nggak apa-apa. Tapi pastor,
wanita ini ternyata sudah menikah dengan orang lain. Loh, kalau gitu jangan. Berat, Pastor, karena saya sudah jatuh cinta sama dia. Loh, firman Tuhan mengajarkan supaya kau hidup kudus. Jangan berzina. Ya, tapi dia, saya gak bisa. Kami berdua sudah terlanjur jatuh cinta. Ya kan? Tanpa Roh Kudus. Sulit untuk kita menurut sama firman Tuhan. Sulit untuk kita melakukannya. Sulit untuk kita lepas dari dosa. Sekalipun datang ke gereja. Tapi untuk melakukan firman Tuhan tanpa Roh Kudus begitu berat. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita minta kehadiran Roh Kudus ya. Siapa di tempat ini menginginkan Roh Kudus dalam kehidupannya? Bisa lambaikan tangan? Bisa lambaikan tangan? Sebentar lagi kita akan berdoa. Kita undang Roh Kudus hadir dalam kehidupan Anda. Roh Kudus akan memenuhi hidup Anda. Bukan supaya Anda pamer. Aku sudah punya Roh Kudus loh. Ya contoh, aku sudah mulai bisa nyembah Tuhan. Aku sudah bisa berbahasa roh. Aku sudah bisa berdoa berkata-kata dalam bahasa sorgawi. Bukan untuk itu tujuannya. Tetapi Anda dipenuhi Roh Kudus. Agar Anda bisa melakukan firman Tuhan. Ya, saya ajak kita semua mengundang Roh Kudus dalam kehidupan Anda ini. Supaya ketika Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda akan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Naikkan pujian ini, datang Roh Kudus. Mari kita undang Roh Kudus hadir.